Baik, di slide kali ini akan membahas mengenai latar belakang dari judul di atas tersebut. Pentingnya dilaksanakan pemilihan umum ini pada dasarnya adalah untuk memilih wakil rakyatnya serta untuk melaksanakan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakil rakyat dengan cara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dalam pelaksanaan pemilihan umum tersebut. Indonesia kan merupakan negara yang memiliki sistem demokrasi, di mana demokrasi ini merupakan pemerintahan oleh rakyat, yang sistem kekuasaan itu paling tinggi adalah rakyat. Maka rakyatlah yang ditentukan oleh para pemimpin untuk mewakili rakyatnya sendiri. Demokrasi itu sebagai suatu sistem politik, dengan adanya demokrasi itu untuk mencegah tumbuhnya pemerintahan yang autokrat. Demokrasi itu dapat dikatakan sebagai persaingan antara partai politik dan para calon pemimpin politik yang meyakinkan rakyatnya agar memilih mereka menduduki jabatan-jabatan baik eksekutif maupun legislatif, baik di pusat dan di daerah sebagai wakil rakyat. Indonesia kan memiliki berbagai macam partai politik. Berbicara demokrasi tidak lepas dengan pemilihan umum atau pemilu. Pemilihan umum itu diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat di Indonesia atau di tingkat daerah serta untuk membentuk suatu sistem pemerintahan yang demokratis. Pemilihan umum atau pemilu adalah sarana pelaksanaan pemilihan kepada warga negara secara langsung, umum, bebas, adil, dan rahasia oleh rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Demi mewujudkan tujuan nasionalnya, pemilihan umum itu yang terjadi pada tahun 2004 di Indonesia ini sendiri telah mengalami perubahan yang sangat signifikan, di mana pemilihan 2004 ini pemilu pertama di mana para peserta pemilih dapat memilih para calon presiden dan wakil presiden itu secara langsung. Sebelumnya kan pemilihan presiden itu tidak secara langsung, melainkan tertutup. Maka 2004 ini mengalami perubahan yang signifikan, yaitu secara langsung dalam pemilihannya. Di Malaysia itu merupakan negara yang berdaulat. Malaysia itu merupakan salah satu negara yang menerapkan dan menganut paham demokrasi. Akan tetapi Malaysia masih tetap menjaga dan mengakui Kesultanan di Malaysia, yaitu sebagai simbol di negara Malaysia itu sendiri. Dalam menjalankan pemerintahan, adanya Perdana Menteri di Malaysia yang dipilih itu melalui pemilihan umum. Nah, pada tahun 2004 ini pemilihan umum di Malaysia itu akan menjalankan mekanismenya yang berbeda dengan negara Indonesia, yang dimana kan negara Indonesia secara langsung, tetapi di Malaysia itu bukanlah secara langsung dalam memilih nama-nama calonnya. Dengan memilih nama-nama calonnya tersebut dengan partai politiknya yang berkompetisi di dalam pemilihan umum, ketika partai politik itu dapat memenangkan kompetisi itu dengan mendapatkan suara yang mayoritas tinggi, maka dari pemilihan membentuk pemerintahan negara termasuk Perdana Menterinya itu sendiri. Kemudian saya menggunakan teori perbandingan menurut Suekanto, yaitu suatu kegiatan untuk mengidentifikasi mengenai persamaan dan perbedaan antara dua gejala tertentu atau lebih. Kemudian yang kedua, dalam teori pemilihan umum merupakan suatu lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan menurut Harris. Kemudian jadi dalam pemilihan umum ini sebagai wadah bagi rakyatnya untuk menentukan pemimpin sebagai wakil rakyat. Kemudian yang ketiga itu menggunakan teori partai politik menurut Karl Friedrich. Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut dan mempertahankan kekuasaannya terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasa yang bersifat ideal maupun material. Slide selanjutnya adalah pembahasan. Seperti yang saya sudah katakan di latar belakang, bahwa Indonesia dan Malaysia itu merupakan negara yang memiliki sistem demokrasi. Demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang luas bagi warga negaranya. Kemudian dengan adanya demokrasi,
Ini memberikan kesempatan bagi warga negaranya untuk menentukan kebebasan dan nasibnya sendiri. Berbicara mengenai demokrasi di Indonesia dan Malaysia tidak lepas dari pemilihan umum yang merupakan salah satu indikator suksesnya suatu penyelenggara pemilihan umum. Suatu suksesnya penyelenggara pemilihan itu adalah partisipasi politik masyarakat yang mewujudkan dengan memberi hak suara kepada warga negaranya untuk memilih pada pemilihan umum tersebut. Pemilihan umum atau pemilu adalah sarana pelaksanaan pemilihan kepada warga negaranya itu secara langsung, umum, bebas, adil, dan rahasia oleh rakyat. Seperti yang sudah dijelaskan dalam teori pemilihan umum, merupakan suatu lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan, yaitu menurut Harris. Kemudian berdasarkan teori Karl Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaannya terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasa yang bersifat ideal maupun material. Sehingga kata pemilu tidak lepas dari partai politik. Partai politik kan adalah sebagai wadah yang dapat digunakan oleh warga negaranya itu sebagai sarana berpartisipasi. Partai politik memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk terlibat secara langsung dalam proses penyelenggaraan negara untuk menentukan kursi pemerintahan melalui politik. Pada pemilu 2004 ini yang berpartisipasi pada pemilihan sekitar 24 partai politik untuk merebutkan kursi kekuasaan di bidang pemerintahan di Indonesia itu sendiri. Dengan banyaknya partai politik di Indonesia, sehingga Indonesia itu memiliki sistem kepartaian, yaitu sistem multipartai, karena Indonesia kan memiliki berbagai macam banyak partai politik berdasarkan ideologinya masing-masing. Nah, berbicara pemilihan umum di Indonesia ini, Indonesia kan sendiri demi mewujudkan tujuan nasional pemilihan umum yang terjadi pada tahun 2004 ini telah mengalami perubahan yang sangat signifikan, karena pemilihan umum pertama kali di mana para peserta pemilih dapat memilih para calon presiden dan wakil presiden itu secara langsung. Sistem pemilihan umum di Indonesia tahun 2004 ini merupakan sebuah terobosan yang baru dalam mengatur mekanisme dalam proses pergantian kepemimpinan secara langsung. Pemilihan umum 2004 ini terjadi di Indonesia merupakan sebagai pondasi demokratisasi Indonesia yang terjadi pasca reformasi, yang masyarakat itu melakukan pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya. Pada tahun 2004 ini juga pemilu Indonesia mencatat sejarah penting dalam berhasilnya memperlakukannya sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, yang artinya pemilu kali ini tidak lagi memilih partainya saja, melainkan calonnya langsung yang sesuai dengan pemilihan mereka. Kemudian hal yang menarik pada pemilu 2004 di Indonesia ini adalah terbaginya 3 tahap pemilu. Yang pertama itu pemilu legislatif adalah untuk memilih para partai politik sebagai persyaratan pemilu presiden dan anggotanya untuk dicalonkan menjadi anggota baik DPR, DPRD, dan DPD. Kemudian tahap kedua ini, tahap putaran presiden pertama adalah untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden itu secara langsung. Kemudian tahap ketiga yaitu pemilu presiden putaran kedua. Tahap ini tuh jika pasangan calon presiden wakil presiden belum mendapatkan suara sebanyak 50%, maka akan diikut kembali putaran kedua. Tetapi jika pasangan calon tersebut salah satu sudah memiliki 50%, maka pasangan presiden itu akan diangkat menjadi presiden dan wakil presiden. Khususnya di Malaysia kan merupakan negara yang berdaulat.
Malaysia merupakan salah satu negara yang menerapkan dan menganut paham demokrasi. Akan tetapi, Malaysia itu masih tetap menjaga dan mengakui kesultanan di Malaysia sampai dengan sekarang. Karena kesultanan di Malaysia ini merupakan simbol sebagai negara Malaysia. Kemudian dalam menjalankan pemerintahan itu adanya Perdana Menteri di Malaysia yang dipilih melalui pemilihan umum. Kemudian pada tahun 2004 ini pemilihan umum di Malaysia akan menjalankan mekanisme bukanlah secara langsung dalam memilih nama calonnya, akan tetapi memilih partai politik yang berkompetisi di dalam pemilihan umum. Malaysia juga menerapkan sistem kepartaian yaitu multipartai atau banyak partai. Sistem ini terus diterapkan pada pemilihan umum di Malaysia. Hal yang menarik dari sistem kepartaian ini yang diterapkan di Malaysia itu adalah bahwa partai-partai yang berkoalisi atau membentuk gabungan partai politik di tingkat nasional dengan tujuan meraup suara yang lebih banyak dan memenangkan pemilihan umum. Jadi di Malaysia itu kan memiliki banyak partai juga, akan tetapi di Malaysia ini partai-partai banyak itu berkoalisi agar tujuannya itu untuk meraup suara agar lebih banyak, sehingga dalam pemilu itu dimenangkan dengan suara yang paling terbanyak dengan adanya berkoalisi tersebut. Nah, sehingga koalisi yang terbentuk dan memenangkan suara terbanyak di parlemen berhak menentukan pemerintahannya dan menganut Perdana Menteri seperti gabungan partai politik di Malaysia itu adalah Barisan Nasional atau BN, kemudian Barisan Oposisi atau Pembangkang, kemudian Barisan Alternatif. Nah, Malaysia dalam pemilihan umum 2004 ini menerapkan sistem First Past the Post system, di mana sistem ini didasari sistem distrik, yaitu wakil tunggal atau satu wakil pilihan dari setiap daerah pemilihan. Di Malaysia ini pada pemilihan umum 2004 ini memiliki kursi 219 di Dewan Rakyat atau Parlemen. Nah, masyarakat Malaysia ini memilih wakil-wakil yang diduduki di kursi Parlemen Nasional itu melalui partai-partai politik yang berkompetisi. Kemudian Perdana Menteri Malaysia itu ditetapkan oleh partai politik yang dapat memenangkan suara terbanyak di Parlemen Nasional, sehingga memberikan mandat kepada Perdana Menteri yang baru. Dari pembahasan yang sudah dijelaskan, berdasarkan teori perbandingan menurut Suekanto, yaitu suatu kegiatan untuk mengidentifikasi mengenai persamaan dan perbedaan antara dua gejala tertentu atau lebih, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbandingan sistem pemilihan umum Indonesia dan Malaysia jika dilihat dari sistem kepartaiannya sama-sama menerapkan sistem multipartai, akan tetapi memiliki perbedaan dalam sistem multipartai. Dari pembahasan yang sudah dijelaskan, berdasarkan teori perbandingan menurut Suekanto, yaitu suatu kegiatan untuk mengidentifikasi mengenai persamaan dan perbedaan antara dua gejala tertentu atau lebih, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbandingan sistem pemilihan umum di Indonesia dan Malaysia jika dilihat dari sistem kepartaian sama-sama menerapkan sistem multipartai, akan tetapi memiliki perbedaan dalam sistem multipartai, di mana Indonesia tidak memiliki koalisi yang kuat atau gabungan sebuah partai politik dibandingkan dengan Malaysia yang memiliki koalisi atau gabungan partai politik yang begitu kuat. Kemudian dari sistem pemilihan umum yang diterapkan Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan, di mana Indonesia menerapkan sistem pemilihan umum dengan proporsional secara terbuka dengan memilih calon presiden dan wakil presidennya atau baik secara langsung. Sedangkan Malaysia menggunakan sistem First Past the Post system. Sistem ini melaksanakan pemilihan umum dengan memilih wakil rakyat yang akan diduduki di parlemen. Kemudian Indonesia menggunakan sistem
pemilihan secara terbuka dan langsung untuk memilih presiden, sedangkan Malaysia menggunakan sistem tertutup di mana Malaysia hanya memilih partai politik dan mengangkat Perdana Menteri melalui partai politik yang memenangkan suara atau kursi yang banyak pada pemilihan umum tersebut.